Bisa bantu. Apakah suara saya kedengaran? Nanti keburu dengar. Oke, dengar ya. Jadi saya lanjut, teman-teman. Ada beberapa alasan yang membuat saya akhirnya ikut juga fokus di Faras. Pertama karena produknya. Teman-teman kan sudah tahu ya, Faras ini komposisinya 108 tanaman rempah. Jadi 108. Itu yang membuat ketertarikan saya di awal. Kalau saya punya basic di pabrik dulu, bagaimana memadukan dua jenis tanaman obat itu memang butuh banyak sekali pertimbangan gitu ya teman-teman. Tetapi kok ini saya melihat ada sebuah produk yang komposisinya 108 dan itu diakui oleh Balai POM. Itu yang membuat saya awalnya tertarik, dan produk ini sudah terbukti ya memberikan banyak sekali testimoni kesembuhan seperti beberapa tadi di video di awal yang sudah saya putarkan. Itu beberapa kiriman dari pasien-pasien saya ya, beliau kirimi dan saya diizinkan untuk mempublish. Jadi saya publish untuk menjadi testimoni sehingga yang mengalami sakit yang sama bisa semangat akhirnya gitu. Ya, itu pertama dari produk. Jadi dulu sebelum saya kenal Faras, karena dari apa pengetahuan saya ketika saya kuliah dan dari pengalaman kerja saya yang notabene rata-rata adalah berkecimpung dengan obat-obat kimia saja. Jadi dulu ketika saya belum kenal Faras, setiap saya ketemu orang sakit, teman-teman, di kepala saya itu pokoknya untuk mengatasi dan untuk mengobati orang yang sudah punya keluhan, itu satu-satunya obat itu hanya obat kimia konvensional atau obat kimia sintetis gitu ya. Tapi kemudian berjalannya waktu sejak saya di Faras itu ya, saya juga beberapa kesempatan diizinkan oleh perusahaan untuk memberikan edukasi ya, turun langsung ke beberapa daerah, hampir beberapa pulau di Indonesia untuk datang langsung dan ketemu langsung gitu loh dengan para pemakai Faras sambil memberikan edukasi terkait dengan bahan aktif dari Faras ini. Jadi saya di sana melihat dengan mata kepala saya sendiri, teman-teman. Ya, bagaimana di lapangan itu ada yang orang kista, ada orang stroke, ada kanker, benjolan. Jadi uh, banyak sekali keluhan yang terbantu dengan Faras. Di situ saya kayak uh, ngerasa bahwa ternyata obat-obatan herbal itu ya tidak kalah hebatnya ya mengobati untuk keluhan dibandingkan dengan obat kimia gitu. Jadi dari sana kemudian saya banyak sekali menggali dari Faras ini, dari ownernya, baik itu dari visi-visinya beliau. Jadi akhirnya saya benar-benar sekarang sampai sekarang berarti hampir 10 tahun ya saya menekuni Faras di sela kesibukan rutinitas saya itu. Itu ya teman-teman, itu dari segi produknya. Kalau dari segi pramunya mungkin teman-teman sudah tahu ya, uh, ownernya namanya Bapak Putu Eka Suryawan, beliau putra daerah asli Bali, teman-teman. Ya, asli Bali. Jadi saya lihat, saya sudah lama ya berkecimpung di dunia pengobatan. Jadi bisa dihitung jari orang-orang yang fokus di pengobatan herbal dengan mengusung warisan pengobatan leluhur gitu. Nah, Faras ini kan salah satu bentuk minyak obat yang mengadopsi tradisi rempah zaman dulu, nenek moyang kita zaman dulu. Jadi jarang ya, salah satunya ya Faras ini putra daerah yang bukan produk luar gitu ya, beda dengan produk luar gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya banyak teman-teman, kalau mau dipelajari banyak sebenarnya primbon-primbon Indonesia yang mengupas tentang kitab-kitab pengobatan herbal Nusantara sebenarnya ya, kayak Batengah, mungkin kalau di Bali itu ada Ayurveda gitu ya. Tapi zaman sekarang itu jarang, bahkan justru dalam tanda kutip mulai dilupakan gitu.
Nah, makanya saya merasa bahwa Faras ini tidak hanya sekedar bisnis jual beli gitu ya. Bagaimana sebuah misi yang sangat besar yang dimiliki oleh owner dan perusahaan untuk mengembalikan lagi gitu tradisi pengobatan itu. Karena kalau teman-teman mau serius juga paham tentang pengobatan dengan minyak rempah ini, kalau zaman dulu sebelum diketemukan yang namanya minyak obat kimiawi atau konvensional bahasanya, itu zaman dulu, tetua kita zaman dulu itu memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di sekitar untuk membantu menjaga stamina tubuhnya, ya, untuk kecantikan, untuk kosmetik, untuk kesegaran, kebugaran, dan bahkan para raja-raja zaman dulu mengobati prajurit-prajurit perangnya itu. Zaman dulu kan kalau perang itu kan prajuritnya terluka atau gimana itu hanya dengan ramuan tabib zaman dulu, teman-teman. Ya, nggak ada yang namanya minum obat kayak parastamol atau obat anti nyeri, nggak ada, teman-teman. Hanya menggunakan itu dan jejamuan. Ya, bagaimana juga kecantikan para permaisuri atau para selirnya itu hanya menggunakan rempah-rempah yang kayak modelnya berendam dengan rempah atau ramuan minum ramuan rempahnya hanya seperti itu aja sebenarnya. Itulah kehebatan Nusantara kita yang sebenarnya belum terekspos, teman-teman. Ya, beda dengan di Cina. Kalau di Cina itu ada namanya TCM, ya kan, tradisional Cina medicine. Jadi di sana itu memang diakui pengobatan tradisinya. Bagaimana mereka akhirnya bisa dengan sukses mengembangkan produk-produk daerahnya, rempah-rempahnya. Beda dengan di Indonesia, ya. Uh, jadi makanya di Indonesia pun banyak produk-produk Cina seperti itu. Tapi sebenarnya Indonesia itu punya kekuatan yang jauh lebih hebat kalau kita mau gitu bersama-sama membangun itu. Karena dari dulu kan Indonesia dijajah, ya, dijajah oleh negara luar karena rempah-rempahnya. Karena yang paling lengkap memiliki tanaman obat itu hanya di Nusantara. Makanya dari dulu Indonesia, Nusantara ya, dari zaman dulu itu menjadi incaran negara luar gitu. Nah, semoga saja Faras menjadi salah satu bagian untuk visi besar itu, bagaimana nanti anak cucu kita tidak melupakan tradisi budaya pengobatan dengan rempah ini, ya, karena memang sudah terbukti lintas generasi membantu gitu, ya. Untuk saat ini Faras sudah ada 3 pabrik, teman-teman. 3 pabriknya semua ada di Bali, ya, semua ada di Bali, dan sudah ada sekitar 30 item produk Faras sekarang sudah berizin BPOM, dan ya, semua sudah halal, Ibu Mustika Dewi. Mungkin semoga nanti di slide saya ada ininya, ada saya tampilkan nanti sertifikat halalnya. Kalaupun nanti Ibu butuh mungkin untuk di-share kembali ke teman-temannya, nanti boleh minta ke admin, ya. Mungkin Ibu kalau ada tahu nomor admin saya, boleh nanti minta ke admin untuk dibantu di-share. Seperti itu. Sudah ada halalnya. Nah, kayak gini. Sudah ada halalnya, teman-teman. Produknya sudah, ya. Seperti itu. Jadi, satu langkah dari Faras ini, kalau kita semua bisa ikut ambil bagian, bisa menjadi apa, ya, ke depan anak cucu kita tahu bahwa Indonesia juga punya kekayaan rempah-rempah dan tradisi pengobatan nenek moyang yang tanda kutip perlu kita lestarikan juga ke depannya, seperti itu. Oke. Dari teman-teman ada yang mau tanyakan lagi? Itu sebagai pembuka dari saya, ya. Mungkin kita akan mulai dengan uh, komposisi minyak paras. Kalau teman-teman ada atau teman-teman ada ide, teman-teman mau saya ceritakan dari sudut mana? Boleh? Nah, saya izin share, ya. Kalau teman-teman belum ada yang bertanya. Saya izin share kalau teman-teman melihat ada slide di papan, yang bisa.
Oke. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini ada banyak sekali sudah pengguna Faras seperti yang saya ceritakan tadi. Saya sendiri mengawali tahu Faras karena saya ada benjolan. Kalau teman-teman mungkin kalau mau cerita keluhannya atau mungkin sudah merasakan manfaatnya, boleh bantu saya di kolom komentar. Ya, saya mengalami keluhan ini sudah pakai Faras sekian lama, mungkin ada perubahan atau belum? Silahkan di kolom komentar ya, nanti saya bantu untuk membacakan atau mengevaluasi. Oke, silahkan. Ini mulai dari anak-anak sampai manula, aman pemakaian minyak Faras ya. Dari beberapa produk Faras, kita ada paket terapi untuk mengoptimalkan penyembuhan. Jadi teman-teman yang selama ini tahu minyak Faras itu hanya minyak Faras yang ini, ya kan minyak Faras yang klasik. Sebenarnya Faras produk Faras itu banyak variannya, ada sekitar 30 item varian. Jadi ini beberapa saya munculkan sebagai pelengkap untuk mengatasi keluhan yang di kanan ini ya. Asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, saraf kejepit, leher tegang. Jadi teman-teman bisa kombinasikan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Kalau di antara yang menyimak Zoom saya malam hari ini punya keluhan yang di kanan ini, teman-teman boleh screenshot, nanti boleh untuk detailnya bertanya itu produk apa atau mau konsultasi nanti mungkin dengan yang mengundang ke Zoom ini lebih detail juga saya persilahkan. Ya, mungkin sekilas yang merah ini adalah Faras Care Hot. Jadi Faras Care Hot ini adalah minyak yang bersifat energizing. Jadi salah satu, jadi minyak Faras itu kalau dikategorikan garis besar ada dua sifat minyaknya. Ada yang sifatnya healing, menenangkan, merelaksasi, dan satu lagi sifatnya energizing, teman-teman. Energizing itu memaksa tubuh bereaksi lebih cepat. Sama ketika teman-teman kayak minum uh, kayak stamina gitu, kayak kerating deng gitu kan. Jadi bisa membuat memaksa tubuh bereaksi. Tapi kalau seperti minuman gitu kan enggak bagus dia sifatnya. Bisa kemungkinan ada zat kimia atau ketergantungan, akhirnya tidak sinkron dia untuk proses penyembuhan. Nah, kalau minyak Faras Care Hot ini sifat minyaknya yang energizing. Jadi ketika kita balurkan di bagian tubuh yang bermasalah, dia bisa merangsang sistem saraf simpatis di tubuh kita itu untuk mengalirkan darah lebih cepat, untuk mengurangi nyeri lebih cepat, dan untuk memberikan efek kejut kepada tubuh kita lebih cepat gitu. Sehingga tubuh kita itu merasa diperhatikan ya. Untuk di awal itu Faras Care itu akan sangat membantu untuk mengurangi reaksi awalnya. Tetapi untuk penyembuhan jangka panjangnya kita butuh minyak yang bersifat menenangkan atau healing tadi itu. Nah, minyak yang bersifat menenangkan itu adanya memang di Faras yang klasik ini, teman-teman, yang 108 rempah ini. Jadi memang kunci penyembuhannya ada di sini. Tapi ada beberapa kasus memang yang dia butuh reaksi cepat. Kayak misalnya lebam, ya, atau saraf kejepit. Nah, itu nyerinya memang nggak ketulungan. Nyeri itu bisa sampai kesemutan, teman-teman, nyerinya. Makanya kalau hanya dipakaikan paras klasik, mungkin bisa membantu mengurangi dari dalam peradangannya, tetapi rasa nyerinya itu nggak bisa sekuat, bisa hilang ketika kita gabungkan dengan Faras Care ini. Nih, yang merah ini. Ya, Faras Care ini aromanya aroma melati, teman-teman. Jadi sebaiknya silahkan dikombinasikan untuk keluhan ini dengan Faras Care ini. Yang di sebelahnya ini samples. Samples ini nanti spesial saya jelaskan di slide ya. Karena samples ini adalah satu dari Faras yang sangat dibutuhkan, bahkan tidak punya keluhan juga boleh nanti kalau teman-teman bertanya silahkan nanti di slide akhir ya. Dan ini adalah minyak esensial murni, esensial oil murni. Yang satu ini adalah minyak cengkeh, yang satu ini adalah minyak pala. Ya, ini adalah varian dari Faras yang mungkin teman-teman belum tahu, yang tahu hanya Faras klasik. Ya, boleh nanti screenshot aja dulu kalau teman-teman punya keluhan yang di kanan ini. Ya. Next. Untuk cara pakai, untuk keluhan ini, ada yang belum paham?
Boleh di komen ya kalau belum paham. Nanti di akhir juga saya akan, kalau cukup waktunya, saya akan jelaskan um, apa cara balurnya untuk keluhan tertentu bisa ya. Nah, ini untuk gangguan pencernaan, ini khusus di pencernaan. Saya ada uh, Avara, Sampras, dan Amosa. Amosa, Amosa teman-teman tahu Amosa? Produk Faras yang bentuknya cair. Ya, Amosa ini produk Faras yang baru launching belum 1 tahun teman-teman. Ini yang paling baru ya produk Faras, tapi dia bisa menduduki ranking nomor 4 dari omsetnya Faras. Karena memang Amosa ini apa ya, kalau dari segi farmasis melihat Amosa ini memang dia tidak hanya bekerja di gejala, dia bisa membantu untuk memulihkan sampai ke lambungnya. Jadi harapan kita gejalanya hilang, lambungnya sehat gitu. Harapan kita begitu. Tetapi karena ini adalah produk herbal yang murni tanpa ada tambahan zat kimia apapun, jadi memang uh, butuh ketelatenan, ya, butuh rutinitas untuk mengkonsumsinya gitu. Ya, ada yang sudah pernah tahu produk Amosa? Ada? Karena saya stop dulu ya, saya tertarik untuk ngomong Amosa ya, teman-teman. Slide-nya saya share dulu. Jadi, untuk Amosa ini bentuknya kayak gini. Nah, kayak gini teman-teman. Dia bentuknya cairan. Ya, ada dua sebenarnya. Oh, ini satu. Nih, ada yang ungu seperti yang di belakang tuh, terus ada yang hijau kayak gini. Nah, isinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, satu botol kayak gini, ini cair teman-teman. Kayak sirup. Cair. Ini sekali minum ya. Saya kasih contoh nih, misal. Nih, cara minumnya, satu botol ini sekali minum. Ya, ini kan air. Ini air, ini airnya agak banyak teman-teman. Ini harusnya gelas yang biasa yang 200 cc. Ini kayaknya lebih banyak ya. Anggaplah ini airnya setengah gelas kayak gini ya. Teman-teman ini tuang langsung. Ini ya, saya kocok dulu amosanya ini. Jadi bentuknya kayak gini dia. Kita buka. Nih. Teman-teman tuang langsung satu botol ini ya. Ini kebanyakan airnya ya teman-teman ya. Ini saya kasih contoh aja ya. Nih. Langsung dituang, habiskan. Nih, ya. Dihabiskan, ini diminum langsung habis, teman-teman. Ini diminum langsung habis. Dan oke, jadi satu hari ini butuh pagi satu, siang satu, sore satu. Jadi minimal 3 botol ini untuk satu hari. Kalau misalkan teman-teman punya anak, anaknya mungkin ada keluhan pencernaan, radang atau apapun kayak panas atau apa, Amosa ini juga bisa dipakai untuk membantu menaikkan daya tahan tubuhnya. Karena komposisi tanaman herbal di Amosa ini sangat bagus juga untuk menaikkan imun tubuh. Kalau untuk anak-anak, ini saya rekomendasi karena dia bentuknya cair. Bentuknya cair, jadi mudah untuk diserap oleh tubuh. Ya, dibandingkan dengan sampel-sampel, soalnya bentuknya kapsul, butuh agak dewasa sedikit untuk bisa menelan karena dia bentuknya kapsul. Tetapi untuk keluhan pencernaan, ini saya cerita sedikit tentang pencernaan ya, karena rata-rata hampir semua keluhan itu diawali dengan pencernaan yang bermasalah. Pencernaan itu otak kedua manusia, teman-teman. Ya, otak pertama kan di kepala, otak kedua itu di perut, di pencernaan. Kalau pencernaan kita nggak beres, rata-rata itu banyak keluhan yang bisa muncul. Ya, banyak keluhan yang bisa muncul. Jadi ketika teman-teman menggunakan produk-produk Faras untuk keluhan pencernaannya seperti membalurkan minyak Faras dan meminum Amosa untuk optimasi terapi pencernaan, wajib juga menjaga pola makannya. Ya, ketika teman-teman menggunakan terapi Faras, dari pengalaman saya dan ini sudah juga saya terapkan ke pasien-pasien saya, jadi hindari ngemil. Ya, ini ngemil. Hindari ngemil. Teman-teman boleh ikutin saya, boleh enggak. Jadi ini disclaimer ya, disclaimer untuk saya dan uh,
pasien saya yang memang mau mengikutin seperti yang apa juga yang sudah saya lakukan untuk diri saya. Jadi hindarin makan sedikit-sedikit tapi sering. Ya, intinya hindari ngemil. Buat patokan makan satu hari itu, aku kan makan di jam itu. Jadi konsisten setiap hari. Tidak ada istilah lagi satu jamnya teman-teman makan satu biskuit gitu. Misalkan atau lagi satu jamnya teman-teman ngopi gitu. Nah, itu dihindari ya. Apalagi dalam kondisi pencernaan dan lambungnya lagi kambuh. Apalagi dalam kondisi pencernaan dan lambungnya lagi kambuh, hindari ngemil sering-sering. Ya, jadi balurkan minyak paras dari perut sampai ke pinggang sampai ke ulu hati. Kalau ada gas yang naik sampai ke tenggorokan dan menimbulkan rasa panas, boleh juga lakukan kumur dengan minyak paras. Tahu caranya kumur minyak paras? Tahu? Jadi ambil setengah gelas air, tuang secukupnya minyak paras ke air tadi itu, lakukan kumur sampai ke tenggorokan. Jangan hanya di mulut. Tidak hanya seperti itu. Jadi kumur juga di daerah mulut. Ya, lakukan kumur kalau misalkan juga teman-teman mengalami gasnya itu sampai di tenggorokan juga, karena hampir yang punya keluhan lambung itu merasakan panas di daerah sini. Bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Nah, jika seandainya teman-teman uh, sudah mengkonsumsi 3 AMOSA ini, pagi satu, siang satu, sore satu, dan teman-teman masih butuh lagi AMOSA, boleh. Jadi silahkan ditambah. Kalau punya botol minum yang isinya 1 liter itu, silahkan teman-teman tuang 1 botol lagi. Jadi kan satu hari tadi butuh tiga botol AMOSA ini. Ambil lagi 1 AMOSanya, ya, tuang di botol minumnya teman-teman yang 1 liter tadi itu. Ya, yang di 1 liter tadi itu minum sedikit-sedikit. Lakukan 1 hari seperti itu. Minum itu sedikit-sedikit, teman-teman. Ya, jadi eh, ngemil makannya diganti dengan ngemil air yang sudah diisi AMOSA tadi. Rutinkan, lakukan itu 1 bulan. Nanti teman-teman lihat perubahan yang teman-teman rasakan seperti apa. Nanti lapor sama saya ya hasilnya seperti apa. Karena dari pengalaman saya, kalau teman-teman konsisten mengikuti apa yang saya himbau tadi, rata-rata lambungnya bisa pulih. Ya, rata-rata lambungnya bisa pulih. Karena kita butuh jeda waktu agar bisa sel-sel di lambung itu tidak luka lagi, itu 1 bulan, teman-teman. Jadi usahakan 1 bulan ini hindari juga apa makanan yang sekiranya teman-teman mungkin ada tahu bisa memicu terjadinya lambung kambuh tadi itu. Jadi hindarin itu dulu selama 1 bulan saja. Baru rutin 1 bulan, minum AMOSA rutin dulu 1 bulan. Nanti setelah itu jika tidak ada kambuh dalam 1 bulan tadi itu, teman-teman boleh coba lagi apa makanan yang selama ini teman-teman takut untuk konsumsi. Jadi pelan-pelan ya. Makanya saya bilang harapan kita di Faras kita tidak hanya mengatasi gejala. Jadi sampai kita perbaiki sampai ke tahap aslinya seperti itu. Ya, silahkan. Kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan terkait apa yang saya sampaikan, boleh ya bertanya. Bisa paham nggak sampai sini dulu? Bisa paham nggak teman-teman sampai sini? Paham? Ada yang bertanya, izin bertanya apakah minyak halal? Halal sudah ya, tadi saya jawab minyak parasnya halal. Anak saya amandel, jadi kalau demam suka radang. Jadi saya oles paras, bersyukur hilang amandelnya. Oke, bagus. Kalau misalkan anak punya keluhan demam, itu balur sepanjang tulang punggung telapak kaki. Ya, jadi di telapak kaki itu biasanya dingin teman-teman ya. Jadi pakaikan kaos kaki setelah balur di telapak kaki. Ya, kasih AMOSA kalau punya AMOSA. Habis itu kalau ada radang atau amandel, kumur dengan minyak paras tambahannya. Kumur minyak paras.
cepat sekali. Ya, amandel itu sebisa mungkin kalau memungkinkan cegah dulu melakukan tindakan operasi karena amandel ini adalah penjaga, saya bilang, penjaga tubuh kita. Dia yang kayak mengingatkan tubuh kita untuk uh, apa hati-hati terhadap makanan atau apapun yang dari luar. Kalau amandelnya dioperasi, penjaga kita hilang. Jadi apapun nanti lost ya, tidak ada penjaga, nggak ada kontrol yang masuk ke tubuh kita. Ya, tapi ini sudah, oh bersyukur sudah hilang amandelnya ya. Oke, Bu Mustika Dewi, terima kasih ya. Cara minum samplesnya gimana? Samples itu kayak gini teman-teman. Nanti spesial ya. Saya akan jelaskan terakhir di akhir. Semoga nanti cukup waktunya. Teman-teman ada waktu sampai jam berapa? Jadi kayak gini bentuknya. Samples itu dia bentuknya kapsul. Jadi kapsul ini nih dikonsumsi kalau harian untuk mencegah untuk menjaga daya tahan tubuh. Teman-teman konsumsi ini pagi satu, siang satu, sore satu. Ya, ini tidak hanya untuk mengatasi keluhan. Ya, samples ini juga kita anjurkan untuk teman-teman yang ingin memiliki tubuh sehat. Jadi orang yang sehat, tetapi yang memiliki aktivitas yang cukup setiap hari, harapan saya AMSA ini akan bisa membantu untuk mengurangi radikal bebas di dalam tubuhnya. Jadi ketika beraktivitas agak berat, metabolisme tubuh kan kenceng nih. Jadi tubuh kita itu akan mengeluarkan racun gitu loh. Racun itu bahasa kerennya itu radikal bebas, teman-teman. Nah, kalau tidak ada antioksidan atau anti radikal bebas yang masuk seperti buah-buahan, sayur-sayuran yang cukup dosisnya, itu yang digerogoti akhirnya sel-sel normal kita. Nah, itu yang terjadi. Ya, makanya butuh sebenarnya samples untuk nutrisi harian tubuh. Nah, kalau pertanyaannya, itu kan bentuknya kapsul, apakah itu aman untuk dikonsumsi setiap hari? Itu yang terjadi seringnya. Ini bentuknya kapsul, mirip obat, tapi ini bukan obat. Yang ini jamu, nutrisi harian. Kalau bahasa tetua kita zaman dulu ini jamu, hanya dia dikemas modern. Kalau dikemas modern seperti ini, dibilangnya dia suplemen. Ya, bilangnya suplemen ini jamu sih sederhananya, gitu. Ya, konsumsi kalau uh, harian yang Tuhan satu pagi satu sore 3 kali 1. Kalau untuk mengatasi keluhan teman-teman konsumsi 2 pagi 2 siang 2 sore rutinkan. Ini akan butuh 6 botol untuk 1 bulan. Ya, nggak usah teman kalau sudah punya keluhan nih terutama ya nggak usah takut beli beli sampai 6 botol agar teman-teman bisa tahu reaksinya bagaimana nanti. Setelah 1 bulan kita buat evaluasi. Jangan takut menghabiskan uang kalau itu. Karena saya sendiri sudah membuktikan benjolan nggak bisa nelen sampai itu. Mungkin beberapa teman-teman yang follow media sosial saya sudah cerita panjang lebar waktu itu ya. Saya sampai nggak bisa nelen, nggak bisa mengkonsumsi makan padat 1 bulan penuh. Akhirnya saya terapi dengan paras. Gitu kan, amplas dan minyak paras itu. Memang saya rutinkan, saya ikutin sesuai dengan aturan yang terapi dari paras. Itu ya, sudah saya jawab. Cara sampel bagus, bagusnya apa dituliskan gimana Bu? Mustika itu tadi untuk pembaluran pembaluran minyak paras ya, pembaluran minyak paras itu jadi sama seperti sampel. Tidak hanya ketika kondisi sakit kita memakai teman-teman. Jadi karena paras ini mungkin teman-teman ngerasa mahal gitu ya. Padahal kalau kita hitung nih teman-teman sebenarnya um, kita bisa mengurangi budget kita jajan di luar mungkin sebulan 2 kali untuk membeli produk paras ini. Tapi oke, misalkan kalau sudah membaik keluhannya, boleh balur hanya habis mandi pagi, habis mandi sore, dan menjelang tidur malam. Lanjutkan balur, apalagi untuk anak-anak Ibu Mustika Dewi. Anak-anak itu kita tahu ya, aktivitas siang itu dia seberapa dia beraktivitas di sekolahnya atau kecapean kita tahu. Kalau anak sudah capek, ya, sebentar. Oh, dulu.
bantu kalau seandainya belum bertanya, nanti boleh di off mic-nya. Kalau mau bertanya, boleh di on ya. Jadi saya kembali lagi, anak-anak itu kalau siang hari kita nggak tahu kondisi atau kelelahannya atau kecapeannya itu seperti apa. Terus malam hari dia gelisah gitu ya. Malam hari anak-anak itu pasti gelisah tidurnya. Nah, itu kalau kita biarkan berlarut-larut itu anak sakit. Nah, sebaiknya yang kita lakukan adalah teman-teman balur minyak paras malam menjelang tidur itu. Coba bisa dibuktikan ya. Ketika anak-anak habis dibalur malam, itu pagi harinya dia bisa segar dan fresh lagi. Nanti saya ceritakan kenapa bisa begitu. Karena minyak paras ini dia tidak hanya bekerja untuk memasukkan 108 rempah ke dalam kulit, tapi dia bisa untuk mengaktifkan jalur energi tubuh kita. Karena dia dibalurkan di sepanjang tulang punggung. Sepanjang tulang punggung kita ini adalah cakra tubuh kita. Cakra tubuh itu adalah jalur meridian atau jalur energi tubuh. Kalau jalur energi ini bisa kita buat lancar dengan membalurkan 108 rempah yang sudah pasti mengandung energi alam yang cukup tinggi, ya itu bisa kayak listrik gitu loh. Manusia ini kan makhluk listrik, teman-teman. Ya kan? Dia memiliki medan magnet yang sebenarnya bisa kita tangkap lewat aura tubuh kita itu. Kalau itu redup, sakit. Karena medan listriknya itu ada sumbatan banyak sekali. Nah, itu memang tidak bisa dicek oleh medis, tidak bisa dilakukan dicek ke lab, itu nggak kelihatan. Tetapi itu bisa terbaca ketika anak udah uring-uringan atau dia udah ini itu udah lemes gitu ya. Itu sudah medan listriknya sudah banyak sekali sumbatan. Yang harus dilakukan adalah balur sepanjang tulang punggungnya sebagai pusat cakra tubuhnya sepanjang tulang punggung terus telapak kakinya. Habis itu kasih 1 gelas minum air hangat. Ya, aliran darahnya lebih lancar itu yang pertama. Yang kedua, aliran energi di dalam tubuh anak kita itu akan lancar kembali, teman-teman. Ya, seperti sungai gotnya yang mampet, itu kan airnya akan diam di situ dan lama-lama akan busuk air itu. Seperti itu juga tubuh anak-anak kita yang lagi ada sumbatan energinya. Kalau kita buat lancar lagi aliran ini, salah satunya adalah dengan memberikan kasih sayang, dengan memeluknya, dengan memberikan perhatian, dengan membalurkan minyak paras, aliran ini akan lancar kembali sehingga sumbatan energi lancar sehingga anak bisa aktif lagi, bergerak lagi dan akan daya tahan tubuhnya naik otomatis. Apapun penyakit yang kemungkinan bisa menghinggapi itu nggak jadi akhirnya seperti itu. Ya teman-teman. Silahkan dibalurkan rutin walaupun anak-anak tidak ada keluhan. Justru penting untuk menjaga aliran darah dan aliran energi untuk anak-anak kita tetap bagus. Oke, ada pertanyaan lagi? Jadi teruskan jawabannya ya. Bu, untuk kepala yang sering keliengan, bagusnya di daerah mana sering dibalur? Untuk kepala yang keliengan, pakai 2 produk. Ya, pakai 2 produk, paras klasik ini dan PR79. Saya punya produk PR79 sebentar. Nih teman-teman. Pakai ini. Balurkan di kepala dari ubun-ubun sampai sepanjang tulang punggung belakang. Ya, kepala boleh dibalurkan minyak paras sangat bagus. Apalagi untuk anak-anak untuk membantu sel-sel sarafnya ini tersambung. Anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu sel sarafnya itu belum tersambung semua. Dan kadang-kadang putus juga. Putusnya oleh apa? Oleh kecapean, oleh bentakan. Makanya ibu-ibu itu harapannya kalau mau tidur anak jangan bentak anak, itu kan karena kita terkait dengan sel-sel saraf yang ada di otaknya, gitu. Ya, balurkan di kepala untuk membantu mengkonekkan sel saraf di otak sehingga kecerdasan otak anak juga bisa terbantu. Ya, lakukan rutin. Siapa yang sudah melakukan balur paras untuk anaknya minimal menjelang tidur malam itu sangat bagus. Lakukan ya. Oke, ini jadi untuk keliangan tadi balurkan VR79 ini minyak paras yang sifatnya energizing tadi. Yang minyaknya sifat energizing tadi. Balurkan aja. Teteskan beberapa tetes, habis itu berikan pijatan lembut di daerah kepala. Kalau sudah ada 1 menit, lalu ditumpuk pakai paras klasik. Paras klasik teteskan kelipatan ganjil. Boleh 3, boleh 5, boleh 7, berikan pijatan lembut.
Habis itu di sepanjang tulang punggung cukup pakai ini aja, pastasi aja. Ya, sepanjang tulang punggung telapak kaki cukup pakai ini aja. Sebenarnya untuk keluhan keliangan dari aroma saja sudah membantu. Karena aroma dari Faras ini adalah dia aromanya natural. Jadi sebuah aroma yang keluar dari bahan yang natural itu bisa menghipnotis otak kita. Hipnotis dalam tanda kutip baik. Ya, dia bisa memberikan terapi untuk tubuh kita. Jadi merangsang hipotalamus di otak kita untuk mengeluarkan hormon serotonin, dopamin, itu hormon-hormon yang dibutuhkan tubuh untuk proses healing dari aroma saja. Makanya kalau bisa teman-teman ketika balur minyak paras itu lakukan dalam kondisi teman-teman memang sadar. Jangan sambil nonton, jangan sambil uh, sambil cerita. Jadi itu akan hilang vibrasi dari Faras itu akan hilang teman-teman. Jadi kita butuh koneksi dengan tubuh kita, butuh merasakan aromanya yang masuk kayak gimana, butuh berkomunikasi dengan tubuh kita. Karena ketika kita sadar membalurkan aroma yang masuk ke hidung kita bisa bagus ditangkap oleh otak kita. Di samping itu energi yang akan masuk ke tubuh kita itu akan jauh lebih bagus juga. Karena kita sadar untuk melakukan pembaluran tadi. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi Bu Herlina sudah pakai VR79, sudah punya produk VR79. Ini harganya 55.000 satu botol. Murah ini ya VR79 ini yang aroma rose yang warna pink ini ya. Terus untuk Faras Pasi mungkin enggak sudah semua, sudah harusnya sudah semua sih sudah punya tahu ya. Kelingan di sini kepala terasa ringan, iya. Ibu Herina punya gangguan pencernaan? Kalau punya gangguan pencernaan ada kaitannya. Jadi ibu boleh balurkan tambahan di daerah perut. Kalau merasa ada juga gangguan pencernaan karena cakra. Kalau saya berbicara pengobatan timur, teman-teman, memang kalau dari pengobatan barat tidak ada hubungannya perut dengan kepala. Tapi kalau kita membahas tentang pengobatan timur, itu erat banget kaitannya antara perut dan kepala. Ketika perut kita bermasalah, jadi cakra perut, ibaratkan rumah, perut itu adalah dapurnya. Kalau dapur rumah itu bermasalah, tentu pemilik rumah itu kepalanya itu bermasalah. Karena perutnya bermasalah, teman-teman. Jadi yang dilakukan adalah balur minyak paras juga di perut. Jadi tidak hanya di kepala. Kepala sepanjang tulang punggung. Ya, habis itu balurkan di perut juga. Minum amosa seperti yang saya sarankan. Tadi Bu Herina bisa paham ya cara mengkonsumsi amosanya dan bagaimana untuk makan yang harus dilakukan untuk pola makannya tadi sudah bisa dipahami ya? Paham ya? Bagaimana cara kumur buat amanah kumur? Cara kumurnya, saya ulang sekali lagi ya, ambil satu gelas air putih, air minum. Kok satu gelas sih? Setengah gelasnya cukup, teman-teman. Ya, jadi lakukan minimal menjelang tidur malam kumur itu untuk semua, tidak hanya untuk yang punya keluhan amandel. Untuk pencegahan, ya, untuk yang punya keluhan asma juga sangat bisa, untuk yang keluhan batuk, pilek itu juga sangat bagus, atau sinusitis itu juga sangat bagus ya. Jadi menjelang tidur gosok gigi dulu bersih, habis itu minum air, biar tidak habis kumur baru minum air ya. Minum air sambil minum samples, misalkan kalau teman-teman biasa minum samples sebelum tidur, atau minum amosa, kalau misalkan biasa teman-teman minum amosa sebelum tidur, minum dulu itu. Habis gosok gigi minum itu dulu, habis itu baru lakukan kumur terakhir. Kumur, ambil setengah gelas air minum, tuang secukupnya minyak paras ini ke dalam gelas yang sudah isi air itu. Lakukan kumur. Kumurnya tidak hanya di mulut. Kalau kumur di mulut kan gitu aja di mulut, ya. Tapi ini enggak, balur sampai tenggorokan. Gitu. Bisa kan? Balur sampai kumur sampai masukkan gitu. Apakah sisa-sisa kumur ketelan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sangat aman. Saya sudah lakukan kumur sejak 2016, anak saya sejak 4 tahun sudah lakukan kumur, teman-teman. Klasik, ini komposisinya natural, tidak ada bahan kimia. Ini jauh lebih aman ketimbang teman-teman melakukan kumur terhadap obat-obat kumur yang dijual di apotek.
Banyak kan obat-obat kumur yang dijual apotek. Saya nggak mau sebut nama ya, nggak boleh saya sebut nama karena saya basicnya apoteker, jadi nggak boleh saya sebut nama obat kumur di luaran itu mengandung bahan kimia. Itu kan dianjurkan untuk kumur. Itu sisanya kan kemungkinan ketelan juga. Itu jadi ini lebih aman. Dan saya sudah melakukan aman, sangat aman, nggak apa-apa. Yang penting nggak sengaja ketelan aja. Ya, Lucia Rarung, kalau untuk wasir, ambeien apa bisa dengan paras? Untuk wasir dan ambeien itu justru dari pengalaman saya paling gampang untuk mengatasinya dibandingkan dengan wasir ini kan kayak luka dan benjolan kayak peradangan gitu ya, dibandingkan dengan benjolan yang di dalam tubuh, kayak tumor di dalam tubuh itu. Ya, jadi lebih gampang istilahnya keluhan wasir ini ya. Jadi caranya Kak siapa nih? Kak Lucia Rarung, apakah juga punya keluhan sembelit? Teman-teman walaupun tidak punya keluhan yang seperti yang ditanyakan, teman-teman simak ya. Teman-teman simak juga karena teman-teman nanti bisa mengaplikasikannya ataupun teman-teman boleh lakukan juga untuk pencegahan. Ya, boleh lakukan juga untuk pencegahan karena minyak panas tidak ada efek samping. Kalaupun teman-teman dalam kondisi sehat melakukan hal seperti yang saya lakukan tadi. Gitu, ya. Kak Lucia Raru, coba di ini dulu, di komen dulu, apakah punya keluhan ini? Apakah juga ada keluhan sembelit? Kalau ada keluhan sembelit, wajib kombinasi dengan samples. Kalau enggak, pakai paras klasi aja. Caranya gimana? Balurkan sepanjang tulang punggung itu wajib. Apapun keluhannya sepanjang tulang punggung itu wajib. Ya, wajib. Pokoknya teman-teman kenapa di sepanjang tulang punggung dibalurkan gitu ya, karena sepanjang tulang punggung itu adalah pusat saraf tubuh manusia yang harus kita aktifkan lagi, sama seperti jalur meridian tadi yang seperti saya cerita tadi juga harus diaktifkan lagi ya. Sepanjang tulang punggung telapak kaki itu wajib. Habis itu teman-teman ambil minyak paras, masukkan sampai ke lubang anusnya, masukkan sampai ke lubang anusnya minyak parasnya, tidak apa-apa ya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa balur lakukan itu sesering mungkin, caranya adalah teman-teman ambil kapas, tuang minyak paras di kapas itu, lalu tempel di lubang anusnya. Baru kemudian pakai celana dalamnya. Ya, baru kemudian pakai celana dalamnya gitu. Jadi, diamkan itu. Lakukan kapas kalau teman-teman nggak bisa rutin balur. Tapi kalau teman-teman di rumah ya balur aja sering mungkin. Tiap 2 jam sekali lakukan balur. Benjolan PD kan sudah banyak Kak testimoninya, silahkan ya. Kalau untuk benjolan di leher gimana? Pengguna sum ini nggak ada namanya. Siapa namanya Kakak pengguna sum yang tanya benjolan di leher belakang? Kakak untuk keluhan pengguna di leher belakang, Kak Emma silahkan. Nanti pakai Faras Klasik dan Samples. Makanya Samples nanti saya mau jelaskan lebih detail di belakang ya, karena produk Samples ini sangat dibutuhkan untuk banyak keluhan. Ya, benjolan di leher belakang berarti balurkan setiap 2 jam sekali di daerah benjolan di leher belakangnya ini. Dan kakak usahakan jaga pola makannya yang baik ya, karena untuk keluhan benjolan ini itu bisa kemungkinan berulang kembali. Walaupun misalkan kakak melakukan tindakan OP nih misalkan, kalau tidak melakukan pencegahan dengan mengatur pola makannya dan pola stres dalam tubuhnya, itu bisa kemungkinan akan berulang kembali. Makanya seperti yang saya bilang tadi, balurkan minyak paras sering mungkin untuk apa namanya, untuk mengatasi keluhan itu, dan minum minum samples 1 bulan, jangan putus. Ya, kalau untuk benjolan itu kan testimoninya sudah banyak Kak. Ya, sesekali Kakak boleh lakukan kompres air hangat di benjolan itu, kemudian balurkan. Ya, kemudian balurkan dengan minyak paras. Gitu. Ya, wah banyak banget ini yang bertanya. Ada Bu Lis ya? Bu Lis, Bu Paras kasih teman-teman.
karena customer punya riwayat keguguran. Sebenarnya pembaluran itu tidak ada hubungannya dengan keguguran sih. Sebenarnya yang penting tidak lakukan pijat. Yang penting tidak lakukan pemijatan. Jadi balur biasa gitu aja. Ya, kalau misalkan khawatir, misalkan nih ibu hamilnya khawatir, takut gitu, was-was, karena kalau dari saya sih nggak apa-apa, ya. Tetapi kan mindset otak manusia itu akan berpengaruh terhadap perintah ke tubuhnya. Kalau misalkan dia merasa, aduh saya nggak yakin nih ngebalur di perut gitu ya, jangan lakukan. Karena mindset manusia itu penting mempengaruhi kerja tubuhnya. Kalau misalkan ibu komunikasi nih dengan pasiennya, nggak apa-apa balurkan balurkan di perut asal tidak dilakukan pemijatan gitu. Tapi kalau pasiennya bilang benar ya nggak apa-apa ya gitu. Kalau dia mengulang beberapa kali berarti dia nggak yakin ya, berarti anjurkanlah untuk balurkan di sepanjang tulang punggung, di telapak kaki dan bagian tubuhnya yang dia ngerasa nggak nyaman, misalkan kayak pegel atau dia ngerasa kram atau gimana gitu, boleh balurkan di daerah itu ya gitu Bu Lis. Sebenarnya nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah. Kalau 6 bulan itu udah kuat terbentuk jaringan, ya udah kuat terbentuk jaringan, kecuali trimester pertama, ya kecuali ibunya juga punya riwayat tensi, tensi gitu. Gak apa, dan itu akan jauh, sebenarnya parasnya jauh lebih aman ketimbang ibunya ini disuruh misalkan mengkonsumsi apa gitu di luar, itu malah malah lebih khawatir saya disuruh mengkonsumsi ini ya, mengkonsumsi obat. Jadi sekali lagi, jangan lawan mindsetnya dia. Kalau mindsetnya nggak mau ya jangan. Tapi kalau dari segi teori aman, ya itu. Oke. Bagaimana kalau sering batuk? Udah saya jelaskan tadi ya, batuk memicu asma. Memang penyebabnya kan sama. Salah satunya ya alergi. Satu-satu alergi, kedua daya tahan tubuhnya turun. Pakai samples, balurkan di daerah hidung. Paras, balurkan daerah hidung kayak gini teman-teman. Nih, paras plastik saya contohin ya, di daerah wajah. Bisa. Nih, ambil secukupnya untuk daerah wajah. Mungkin nggak banyak, karena kita pakai untuk daerah sinus namanya. Nih, ya, untuk daerah sinus. Untuk membantu yang punya asma, atau sesak, atau batuk, atau flu. Nih, balurkan. Kayak gini caranya ya. Ini kan daerah sinus. Nih, nonton. Ya, saya kalau malam hari itu sesekali memang saya nggak pakai krim dari apapun yang saya punya untuk wajah saya. Kadang-kadang saya pakai paras juga, tapi nggak harus diikutin ya, jangan diikutin ya. Kayak gini teman-teman, ini daerah sinus. Nih, daerah sinus nih. Nih, balurkan daerah sini, daerah hidung, sama di daerah kening. Lakukan ini, pembaluran daerah sini, ya. Nih, beberapa kali, boleh ulang 2 kali atau 3 kali. Ini daerah sinus nih teman-temannya kan membantu kalau pernafasannya nggak bagus, atau ada apa, ada sinus di dalamnya, itu kan sangat bagus. Dan di sini juga lakukan kumur juga, ya. Oke ya. Untuk osteoporosis umur di atas 50 tahun, selain minyak faras klasik, pakai Caristia. Oke. Untuk osteoporosis di atas 50 tahun, selain faras klasik, balurkan di daerah osteoporosisnya pakai Caristia juga, karena hormon estrogennya sudah turun memang ya. Untuk usia 50 tahun, biasalah keluhan itu ibu-ibu, karena hormon estrogen kita sudah mulai turun, kadang sudah juga ada yang menopause, jadi sudah mulai tulang kita ini. Makanya Caristia itu salah satu produk Faras yang memang untuk itu ya, untuk membantu estrogen kita pulih, untuk kandungan juga sangat bagus, untuk osteoporosis juga bisa. Jadi untuk yang masih haid misalkan nggak teratur haidnya juga sangat bagus. Jadi silahkan teman-teman pakai Caristia, salah satu produk Faras yang mungkin teman-teman nggak begitu familiar ya, karena jarang kita tampilkan secara publish gitu ya. Jadi osteoartritis, osteoartritis
Ya, 11-12 sih ya sebenarnya peradangan daerah sendi. Rata-rata memang sih osteoartritis, kalau osteoporosis ya pengapuran, kalau osteoartritis ya peradangan. Mirip Bu. Salah satu umur berapa Bu Vera? Umurnya berapa? Umurnya berapa coba? Nah, kan saya sudah tebak di awal. Rata-rata seperti itu Ibu. Pasien saya itu bukannya hitungan satu dua orang ya. Pasien saya itu bukannya banyak banget. Banyak banget keluhannya sudah pasti seperti itu. Karena estrogen tubuh kita sudah mulai turun. Estrogen kita itu sudah, thank you Bu Herlina, estrogen kita sudah mulai turun, mulai kayak radang sendi, terus biasanya kalau radang sendi yang parah muncullah dia osteoporosis. Itu biasanya ya tahapannya sebelum osteoporosis itu ya osteoartritis gitu. Ya, jadi harapan saya kalau Ibu bisa tetap menjaga pola geraknya tetap bagus harian, itu lakukan terus. Jadi pola gerak yang bagus akan membantu tulang lebih kuat dan otot-otot di tulang itu lebih kuat. Tetapi harus dibantu juga dengan nih Karistia. Karistia dan balur minyak paras rutin. Gitu. Ya, buktikan nanti kalau Ibu mau membuktikan omongan saya, 1 bulan pakai Karistia, 1 bulan pakai kelas, nanti lihat bagaimana, dicek lagi ke dokter ya keluhannya seperti apa. Oke, pertanyaannya saya stop dulu sampai sana. Saya lanjut untuk ngejawab dulu ya teman-teman ya. Saya lanjut untuk ngejawab dulu. Oke, saya lanjut untuk pembahasan dulu ya. Nih, ada keluhan yang untuk ini yang saya screenshot ini ada, teman-teman boleh teman-teman bertanya untuk keluhannya ini. Ini sudah tadi ya. Tadi saya sudah jelaskan tentang PR79. Ya, nih untuk Amosa juga sudah. Silahkan di screenshot saja dulu. Mungkin teman-teman ada yang punya keluhan ini, biar tahu dulu kombinasi produknya. Nanti sambil jalan, saya ini boleh apa namanya konsultasi ya. Sebentar teman-teman. Nah, next. Nih, ada yang punya keluhan ini. Nah, ini Karistia. Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau untuk kewanitaan, itu memang kita sarankan untuk Karistia. Kalau misalkan untuk pria, biasanya Kensen pakainya ya. Ini untuk hormonal salah satunya teman-teman. Atau untuk pencegahan, misalkan pencegahan serviks itu bagus. Pakai. Selain itu, pakai cebok juga. Paras klasik itu bisa dipakai cebok. Campur air lalu pakai di bilasan terakhir. Air yang sudah campur paras klasik pakai cebok. Itu sangat bagus banget ya. Nih, kalau untuk gigi tadi sudah ya pakai kumur juga, pakai pakai kumur juga. Lakukan kumur. Ya, boleh kalau teman punya Rosevara, ini cengkeh, boleh juga dipakai kumur. Ini produk Faras untuk mengoptimalkan kerja dari Faras Klasik ya. Di setiap keluhan itu pasti ada Faras Klasik, teman-teman. Pasti ada Faras Klasik ya. Oke, saya sedikit akan jelaskan tentang nih komposisi Faras atau komposisi Faras mungkin sekilas saja ya. Nih, teman-teman. 108 coba. Kalau kita disuruh mencari tanaman rempah 108 kira-kira ketemu nggak? Agak susah ya, karena begitu banyaknya. Tetapi di Faras ini teman-teman seperti memiliki kekuatan alam yang maha dahsyat, saya bilang. Ya, tidak hanya dari zat-zat aktif dari 108 rempah ini yang bisa masuk ke kulit kita, tapi dia juga memiliki energi. Energi yang secara memang natural dimiliki oleh 108 rempah itu. Ya, ketika dia masuk ke tubuh kita, dia bisa ngecas tubuh kita. Kayak kita grounding gitu loh. Kalau zaman dulu tetua kita nyuruh kita pijak kaki di tanah, ya saat ini mungkin susah ya, tinggal balur minyak paras. Ya, nih, ini komposisinya teman-teman. Jadi tidak hanya mencampurkan begitu aja ya. Jadi dari pramu parasnya
menggunakan juga beberapa teori kayak unsur unsur panasnya, unsur apinya, unsur dinginnya, unsur airnya gitu ya. Jadi memadukan antara 3 unsur energi juga. Jadi memilih 108 itu juga memperhatikan kayak aspek-aspek lain secara energi sehingga dia bisa harmonis untuk sebuah produk yang bisa membantu mengatasi lebih dari 78 keluhan penyakit gitu. Ya, jadi sangat 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 diperhatikan. 108 itu juga mengambil dari semua bagian tanaman. Akarnya diambil sebagian, batangnya diambil sebagian, biji diambil sebagian, buah diambil sebagian, daunnya diambil sebagian, bunga dari tanaman itu juga diambil sebagian. Jadi 108 itu berisi semua bagian tanaman sehingga harapannya dia bisa menghidupi seperti pohon kehidupan ini. Dia bisa menghidupi orang yang membalurkan ke tubuhnya. Kayak gitu, ya. Nih, ya, akarnya, bijiannya, buahnya, bunganya gitu, teman-teman. Ya, luar biasa ya. Saya aja yang basicnya adalah apoteker nggak punya ide pemikiran seperti ini. Ramunya luar biasa banget nih loh, teman-teman, untuk memunculkan sebuah produk seperti ini. Ya, makanya ketika kita balurkan paras, karena dia mengandung energi panas, energi dingin juga dalam tubuh kita. Makanya kalau anak-anak panas itu cepat sekali ya sinkronnya energinya, karena ya begitu. Komposisi minyak parasnya mengandung yin yang itu secara seimbang di dalam minyak paras ini. Ya, tuh. Nah, nih teman-teman. Jadi minyak yang dipakai di minyak paras ini bukan minyak sintetis, bukan minyak apa namanya, bukan minyak buatan ya, jadi tidak ada tambahan parfum, tidak ada tambahan kimia sintetis apapun, jadi murni yang dipakai itu adalah minyak sulingan murni 108 rempah ya, sulingan murni dari 108 rempah. Makanya ketika dibalurkan minyak paras ini kayak memberikan energi kepada tubuh kita ya. Jadi ketika kita membeli sebuah produk, teman-teman, kalau mungkin dilihat hanya komposisinya aja, bisa jadi dia sama komposisinya, tapi apakah secara energi dia memberikan energi, belum tentu. Kayak misalkan teman-teman membeli makanan yang berkaleng-kaleng, yang kalengnya lama, mungkin gitu ya, 1 tahun dikalengin, habis itu baru kita makan. Itu secara energi itu tidak ada energinya, teman-teman. Tetapi kalau dicek di laboratorium, dia lengkap kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin D itu lengkap semua. Tapi secara energi nol. Nah, padahal tubuh kita ini bukan hanya tubuh fisik. Tubuh kita inilah tubuh listrik atau tubuh energi yang memang butuh energi untuk kita uh, bisa sehat, minimal ya bertahan hidup gitulah. Bisa sehat dan bisa kecerdasan otak kita itu bisa berkembang. Ya, jadi paras ini karena dia sulingan murni, dia minyak berenergi. Makanya tidak butuh pemijatan. Kalau misalkan teman-teman pakai paras, bertanya misalkan, Bu, apakah ini butuh dipijat? Butuh dipijat, butuh teknik terapi khusus gitu? Enggak, saya bilang ya. Jadi cukup dibalurkan saja agak banyak sehingga basah kulitnya dengan minyak, lalu ditekan-tekan. Yang penting minyaknya meresap, dia akan bekerja dengan sendirinya. Saya tidak butuh teknik pijat secara khusus karena minyaknya ini minyak berenergi. Dia bekerja dengan sendirinya, masuk ke dalam sistem kulit kita dan beredar ke seluruh tubuh. Gitu. Ya, karena minyaknya, ya, ini contoh nih, beras dengan padi. Beras ini tidak bisa hidup kalau kita masukkan ke dalam air. Kalau padi, dia cenderungan keadaan dia hidup karena dia berenergi. Sama seperti itu harapannya minyak paras ini kalau kita bisa balurkan. Kalau misalkan teman-teman punya teman yang lemah, letih, lesu, tidak pernah punya ide gitu kan. Jadi itu kalau di foto auranya redup teman-teman, nggak ada energinya orang itu. Ya, suruh dia banyak makan buah, suruh dia banyak makan sayur, jangan sering-sering makan sarden atau pizza atau KFC itu jangan. Ya, jangan, malah dia redup itu energinya, teman. Suruh dia makan buah yang berwarna-warni, suruh dia makan sayur, suruh balur minyak paras terakhir.
suruh beli Faras. Nanti lihat deh perubahannya, dia akan lebih aktif, lebih fresh, lebih beride, bertenaga gitu ya. Seperti itu ya. Nah, dari segi aroma tadi sudah saya jelaskan, karena aroma ini adalah aroma dari Faras ini adalah minyak aroma murni gitu ya. Jadi silahkan pakai dengan kesadaran penuh sehingga ketika kita balurkan aromanya itu bisa kita hirup seperti itu. Ya, nih teman-teman yang di luar kita lagi webinar Zoom ya. Kita lagi webinar Zoom. Ini di luar juga banyak sekali yang bertanya, tapi saya nggak bisa jawab. Maaf ya, karena ini adalah sesi Zoom. Oke, jadi aroma itu ketika teman-teman balurkan dengan baik, dia bisa merangsang penyembuhan juga di otak kita. Makanya balurkan dengan penuh kesadaran, jangan sambil nonton, sambil bercerita. Ya, ini pramunya teman-teman. Pak Putu Eka Suryawan, putra asli Bali. Ya, oke, saya mungkin tunjukkan sekilas tentang struktur kulit. Nih, sehingga teman-teman tahu ya. Nih teman-teman, struktur kulit manusia nih. Sebentar ini ya. Jadi minyak Faras ini dia ketika dibalurkan ke kulit kita, dia bisa menembus sampai ke lapisan ketiga di bawah kulit. Kulit kita itu ada 3 lapisan, 1, 2, 3, 3. Nah, hipodermis, dermis dan epidermis dan hipo. Ketika minyak Faras dipakai dengan cara yang benar, dipakai agak banyak sampai basah kulit kita, jadi dia bisa masuk ke lapisan hipodermis. Makanya saya selalu wanti-wanti, sering sekali wanti-wanti, Kak Radina bisa ya Kak pakai Faras klasik. Jadi pakainya agak banyak sehingga dia bisa masuk sampai ke hipodermis. Ya, kalau teman-teman pakainya sedikit, dia hanya sampai permukaan ini saja. Kenapa harus sampai ke hipodermis? Karena di sini baru ada pembuluh darah. Pembuluh darahnya akan menangkap 108 rempah dari zat aktif dari minyak Faras ini untuk ditangkap oleh pembuluh darah di bawah kulit untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Ya, jadi walaupun minyak Faras ini hanya dibalurkan di luar kulit kita, sebenarnya kulit kita itu menyerap. Lalu kulit aja dia sudah bereaksi teman-teman. Walaupun di kulit kita masih terasa kayak berminyak gitu nggak apa-apa. Itu sisa minyaknya yang sudah memberikan reaksi ke dalam. Nih, ya, jadi balur sampai basah seperti ini, baru digosok-gosok. Nah, baru dia bisa masuk ke wilayah hipodermis ini. Kayak gini struktur kulit kita. Makanya hati-hati kalau teman-teman menggunakan kayak obat-obat kosmetik yang memang mengandung banyak bahan kimia, itu bisa diserap juga oleh tubuh kita. Kayak parfum itu kan bahannya sintetis, teman-teman. Makanya hati-hati juga di luar kalau teman-teman ketemu dengan minyak yang harganya mungkin jauh di bawah gitu ya, yang nggak logis lah untuk sebuah minyak yang sulingan murni gitu. Hati-hati juga karena minyak itu walaupun dibalurkan di luar, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dia bisa memberikan efek terapi untuk tubuh kita gitu. Ya, bisa paham ya? Nah, jadi balurkan di sepanjang tulang punggung. Tulang punggung karena tulang punggung ini adalah cakra tubuh manusia. Nih, teman-teman. Ya, ada 7 cakra di sepanjang tulang punggung kita. Ketika kita balurkan, karena minyak Faras ini mengandung 108 energi tanaman tadi. Nah, cakra tubuh kita ini mengontrol banyak sekali sel-sel dan kelenjar di dalam tubuh kita. Kalau misalkan contoh nih, kayak cakra tenggorokan nih misalkan. Cakra tenggorokan ini, cakra perut aja deh biar lebih mudah. Nih, cakra di perut kita itu ada cakra. Cakra itu pusat energi tubuh, bahasa pengobatan timurnya itu cakra, teman-teman. Ketika di cakra perut kita ini redup atau lemah, dia juga bisa mempengaruhi kelenjar pankreas kita untuk memproduksi insulin. Sehingga insulin kita lemah, sehingga muncullah gula darah di dalam tubuh. Nah, pusatnya sebenarnya cakra, tetapi kalau di kedokteran ini cakra ini nggak terdeteksi.
yang terdeteksi hanya sampai ke kelenjar insulin aja. Oh, ini kelenjar pankreasnya nggak bagus gitu. Oh, ini insulinnya kurang gitu. Padahal sebenarnya ada lebih halus lagi dibandingkan dengan kelenjar pankreas, itu adalah cakra sebagai pusat pengontrol dari kelenjar. Dan ini sudah banyak sekali penelitiannya, teman-teman, sudah dipublish banyak sekali oleh pengobatan-pengobatan timur bagaimana cakra itu membantu untuk uh, kerja daripada hormon-hormon di pankreas. Ya, makanya untuk yang punya keluhan gula itu balurkan di daerah perut juga untuk mengaktifkan nih, dan perut dan di sepanjang tulang punggung untuk mengaktifkan kelenjar insulin tadi. Ya, nih saya kasih tabel nih, kalau teman-teman mau belajar detail tentang pengobatan ini tabel bagaimana cakra itu mempengaruhi kelenjar di dalam tubuh kita. Makanya wajib ya, sepanjang tulang punggung itu wajib dibalurkan apapun keluhannya. Balur, lakukan pembaluran setiap 2 jam sekali kalau butuh penyembuhan yang lebih optimal. 3 botol untuk 1 bulan, jangan putus, lanjutkan dulu. Ya, bisa paham? Nih, kalau sepanjang tulang punggung sudah, lanjutkan di telapak kakinya. Telapak kaki dan jari kaki juga ada cakra-cakra minor namanya. Cakra-cakra minor ini akan membantu juga untuk optimasi penyembuhan kita. Ya, bisa dipahami untuk minyak faras, teman-teman? Nih, ya. Jadi minyak faras itu mengadopsi metode penyembuhan timur. Jadi kalau di dunia barat itu memang jarang menyentuh sampai ke tahap energi atau ke tahap emosi atau ke tahap spiritnya. Ya, lebih banyak ke fisik aja. Lebih banyak ke fisik aja. Apa yang makan boleh, apa yang makan tidak boleh gitu ya. Lebih banyak ke fisik. Kalau bedanya kalau di dunia timur, pengobatan timur, dia juga menyentuh sampai ke level energi atau ke prananya atau ke emosi, spiritnya gitu. Karena sesungguhnya yang lebih banyak mempengaruhi tubuh kita itu adalah energi kita, teman-teman. Bagaimana pola hidup kita, pola pengontrolan stres, pola pengontrolan emosi kita yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan kita. Coba teman-teman baca penelitian. Ya, fisik itu hanya 20% saja mempengaruhi kesehatan kita. Ya, 50% itu hubungan antar manusia dan emosi dan spiritnya. Jadi gede banget. Makanya dunia timur itu menyarankan ada doa, ya, ada cinta, ada keseimbangan energi. Makanya Faras itu mengadopsi 3 ini sebenarnya. Tadi saya himbau ketika balur fokus, berikan sentuhan yang berenergi tadi itu. Berikan cinta, ketika kita balur itu seperti kita ajak ngomong tubuh kita. Jadi kayak anak kecil yang dia lagi ngambek, kalau kita abaikan dia akan tambah ngambek gitu kan. Jadi berikan dia ruang untuk bercerita anak itu. Seperti kita mendengar, jadi kita beri perhatian dia tubuh kita. Jangan-jangan kita sakit selama ini karena kita lupa memperhatikan tubuh kita. Sakit kepala sedikit minum obat. Padahal sakit yang diberikan, kepala kita sakit nyeri itu karena komplain tubuh kita ini dia memberikan sinyal. Kita disuruh untuk berhenti dan istirahat sebentar atau minum air putih sebentar gitu. Tetapi teman-teman potong sinyal tubuh itu dengan memberikan obat kimia, dengan menutupnya, ngeblok nyeri di otak kita sehingga nyeri itu nggak kerasa. Padahal tubuh kita itu masih komplain dia. Sebenarnya ketika tubuh kita berbicara, kita harus mendengar. Nah, ketika tubuh kita berbicara dengan memberikan sinyal sakit atau nyeri tadi, kita abaikan, lama-lama dia komplain lebih keras lagi, muncullah keluhan lebih parah lagi, kayak yang banyak sekarang itu imunitas. Sistem imunnya kacau, teman-teman, karena kita tidak pernah mendengar tubuh kita, mulai dari hal kecil. Kadang misalkan pundak kita ngerasanya berat gitu ya. Coba aja teman-teman perhatikan dia, beri dia sentuhan, ambil minyak parasnya, sentuh dia. Katakan kepada dia, oke, kamu capek ya gitu, atau berikan apa namanya kayak doa gitu. Oke, saya mungkin salah terlalu mengekspos kamu misalkan, atau diam aja nggak apa-apa. Yang penting berikan dia energi, berikan perhatian, tubuh itu akan merasa didengar. Kayak anak, yang penting dia dengar, teman-teman nggak usah ngasih apapun, anak itu akan senang dia gitu. Makanya Faras ini sebenarnya
kalau saya pelajarin sangat luar biasa ya teman-teman, sangat membantu kita untuk membantu entah kita keseharian atau dalam kondisi sakit. Itu yang penting teman-teman lakukan lebih rutin dan lebih serius dan yakinin gitu. Nah, keseimbangan energi proses pengobatan timbul yang ketiga itu pasti terjadi ketika kita melakukan pembaluran lebih sering seperti tadi itu. Nih, seperti cakra tubuh kita itu akan seimbang jadinya karena kita melakukan rutin pembaluran di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki tadi gitu. Ya, oke, ada yang tanyakan sampai sini? Kalau sudah, saya akan berbicara tentang samples. Kalau DAD untuk jantung pakai paraspasik dan samples ya. Ada teman-teman yang di sini saya nggak bisa jawab karena saya lagi Zoom. Oke, silahkan didengarkan saja ya. Mungkin saya akan berbicara sedikit tentang samples. Teman-teman lagi 5 menit aja kalau nggak ada yang bertanya, karena samples ini juga penting untuk teman-teman bisa ketahui ya. Sebentar, saya akan sedikit jelaskan tentang samplesnya. Nih. Bentar ya, 5 menit lagi saya akan jawab pertanyaan. Mana dia ya? Ini kah? Bukan. Bentar. Bentar. Bentar ya. Bentar. Saya akan munculkan web Samples dulu. Oke, ini dia. Siapa yang belum tahu Samples nih, produk Paras yang selalu saya sebut dari tadi dan memang penting untuk dipakai untuk keseharian dan untuk mengoptimalkan pemberian minyak paras ya. Jadi kalau dari primbon-primbon pengobatan di Nusantara yang ada, baik itu Batengah, baik itu pengobatan Ayurveda atau apapun bentuknya, teman-teman akan mengetahui dari dulu itu hanya ada 3 bentuk sediaan yang tetua kita atau leluhur kita untuk anjurkan ada di kita pengobatan kita itu ada 3 ya, jamu, boreh, minyak obat gitu. Jadi minyak obat kita sudah tahu tadi ada paras ya, boreh atau parem itu adanya di klasik teman-teman. Klasik ini kan ada rempah di bawahnya. Jadi minyak paras klasik ini adalah memadukan antara minyak obat dan parem. Makanya teman-teman sebelum pakai paras klasik itu harus kocok dulu, pelan dulu. Ketika kita bisa kocok pelan, itu ini paras klasiknya ini akan nyampur ke minyaknya sehingga ketika kita balurkan dia juga berfungsi sebagai parem. Parem itu boreh. Ya kayak ada rempahnya gitu, dia bukan kotoran ya. Jadi sebenarnya paras klasik ini dia cerdas mengkombinasikan antara 2 warisan pengobatan yang dianjurkan oleh tetua kita di zaman dulu gitu ya. Dan satu lagi tetua kita anjurkan itu ada namanya jamu-jamuan atau loloh, jamuan atau loloh tadi itu ya. Nah jamuan atau lolohnya dari paras itu namanya adalah samples teman-teman. Nih samples yang saya sebut dari tadi itu. Ya kalau bahasa kerennya suplemen. Kalau bahasa kedokterannya, kalau bahasa apotekernya ya suplemen super antioksidan. Tetapi bahasa tetua kita zaman dulu ya jamu. Hanya biasanya kalau jamu-jamu yang tetua kita zaman dulu buat itu biasanya dosisnya yang tidak tidak bisa cukup untuk memerangi masalah di tubuh kita, apalagi dalam kondisi modern zaman sekarang ya. Karena paling kita kuatnya minum berapa? Satu kali minum jamu yang kita buat sendiri di rumah itu paling 2 gelas maksimal udah itu ya kan? Itu kita nggak bisa mengukur dosisnya. Biasanya itu nggak cukup ya. Dan kita butuh dosis yang cukup untuk apalagi yang sudah punya keluhan untuk memeranginya. Makanya butuh dosis yang sudah terukur ya. Dan samples ini muncul sebagai pengobatan zaman dulu tapi secara modern diukur sesuai dengan dosis yang sudah dianjurkan oleh Balit POM. Sehingga ketika kita konsumsi rutin setiap hari, dia tidak berdampak terhadap ginjal kita, sangat aman untuk ginjal dan liver. Karena sudah dilakukan penelitian ya oleh kampus kedokteran Universitas Udayana bahwa samples itu, produk dari Faras ini sudah aman untuk keluhan ginjal dan liver.
secara dosis dia sudah dinyatakan aman, sudah ada penelitiannya ya. Jadi untuk dipakai sehari-hari bagus banget gitu. Ya, jadi sudah terukur secara dosis sehingga kita tidak perlu khawatir. Dan banyak yang bilang, Bu, kalau saya sudah minum jamu di rumah gimana? Nggak apa-apa, lanjutkan aja karena dosisnya nggak cukup, teman-teman. Minumlah Sunplus juga, gitu ya. Uh, ini loh, kita nggak tahu kita setiap hari terpapar apa, udara kotor, asap pestisida, ya alkohol mungkin, terutama ini ya makanan gula, lemak atau yang digoreng terlalu tinggi, dan stres berlebih dalam tubuh kita. Mungkin hubungan kita dengan keluarga ada yang nggak bagus, atau dengan kerja nggak bagus, pikiran karena hutang mungkin ya kan, nah itu menimbulkan stres sehingga memicu munculnya racun atau radikal bebas bahasa kerennya di dalam tubuh teman-teman. Nah radikal bebas inilah yang ditangkap oleh ini apa Sunplus atau jamu-jamuan yang kita konsumsi hari-harian itu. Gitu ya, bisa paham ya, sebenarnya tubuh kita itu punya sebenarnya teman-teman apa radikal bebas di dalam tubuh kita. Ini adanya super oxide atau glutathione peroksidase ini ada sebenarnya di dalam tubuh kita, tetapi bertambahnya usia jumlah ini secara natural enzim-enzim untuk melawan racun atau radikal bebas yang di dalam tubuh kita produksi itu nggak cukup. Apalagi stres kita berlebih gitu mungkin, ya nggak cukup dia. Makanya butuhlah kayak tambahan yang kita uh, konsumsi dari luar gitu. Ya, nah biasanya kita dianjurkan untuk mengkonsumsi buah kayak apel gitu kan, sayur itu. Tapi yang saya khawatirkan juga cepat teroksidasi juga. Kalau kita cepat motong apel, coba diam kali 5 menit kan langsung coklat ya teman-teman. Makanya kalau Sunplus ini dia juga secara stabilitas ya aman. Kalau teman-teman bawa ini kemana-mana, secara stabilitas ya sangat aman teman-teman. Bisa dibawa ke tas atau bertahan sampai 1 tahun gitu ya, sangat aman. Karena memang sudah yang diambil ini hanya ekstraknya saja. Yang diambil hanya ekstraknya saja, jadi sangat aman gitu. Ya, jadi alami, dia bahannya alami, organik, kadarnya sudah cukup karena sudah dihitung dosisnya dan stabil jangka panjang. Kalau teman-teman suka buah, sebenarnya bagus karena dia tuh natural ya, antioksidannya natural. Tapi itu dah dia gampang teroksidasi, nggak bisa kita kalau apel kita diamkan 5 menit, oh teroksidasi dah dia. Kecuali kita memang telaten, langsung buat, langsung diminum gitu, akan dapatkan hasil yang optimal. Seperti itu ya. Banyak nggak Bu testimoni dengan kesembuhan? Banyak sekali contoh dari beberapa pasien saya. Ini ya, ini apa nih? Ini masuk angin, nih perutnya kembung, nih pakai lambungnya bermasalah nih, Sunplus. Contoh ini pasien-pasien saya nih kolesterol, nih trigliseridanya, nih ya kolesterol, nih pakai Sunplus. Testimoni langsung ini ya, kesemutan nih, tidur juga susah, nih Sunplus juga ya testimoninya. Nih nyeri tangannya, rasa tertusuk-tusuk terus ya, terus haidnya juga nggak lancar nih pakai Sunplus juga. Ini cerita-cerita dari pasien saya yang memang sudah saya minta izin untuk dipublish. Nih puasa nih kan, terima kasih Ibu Prani nih bilangnya dia gitu, puasa saya lancar kuat, sebelumnya nggak bisa puasa karena pakai Sunplus katanya. Nih cerita langsung nih, boleh nih teman-teman screenshot karena nggak ada waktu baca ya, di screenshot saja. Nih gampang sakit nih juga katanya pakai Sunplus. Selain itu ada tambahan katanya. Nih, nih bisa baca sendiri ya. Nih untuk areal sensitif prianya juga bagus katanya nih ceritanya. Ya, karena sudah bagus hormonnya, jadi otomatis untuk pria, untuk hormon prianya juga jadinya bagus teman-teman. Nih ceritanya salah satu pasien saya juga ya. Nih juga teman-teman, kolesterol, sinusitis, asam urat bisa terbantu. Itu ya, itu mungkin teman-teman cerita saya. Kalau ada yang bertanya, saya rasa sudah cukup ya, sudah waktunya saya berhenti. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Maaf, izin menambahkan untuk bumil sangat aman karena saya pribadi awal kehamilan sampai melahirkan selalu pakai setiap hari itu
Bu Erna, terima kasih ya. Makminya admin saya juga kan, waktu hamil, dari awal kehamilan sampai melahirkan selalu pakai minyak paras dibalurkan. Tapi saya imbau untuk tidak melakukan pemijatan. Yang penting dibalurkan. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi sampai di sini? Apakah semua pertanyaan sudah terjawab, teman-teman? Sudah 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 terjawab kah pertanyaannya? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Kalau sudah berarti uh, sudah terjawab semua dan semoga apa yang saya sampaikan bisa terbantu. Apa bisa diganti minum amlodipin? Keluhannya apa? Amlodipin itu untuk tensi ya, untuk tekanan darah. Maksudnya gimana? Ibu ada keluhan tekanan darah atau gimana? Apa bisa diganti? Diganti itu gimana? Atau ibu mau Bu Rien mau cerita sama saya? Boleh hidupkan mic-nya, ditekan di bawah, cerita, biar saya gampang untuk tanya jawab. Kalau dari pengalaman saya, mengkonsumsi rutin Samples, walaupun tidak ada keluhan, itu akan membantu elastisitas pembuluh darah. Ya, di samping balur minyak paras juga rutin dan wajib mengkonsumsi air putih hangat lebih rutin. Ketika elastisitas pembuluh darah rutin, harusnya harusnya ya tekanan darah juga bisa terbantu. Tetapi untuk di awal sebaiknya apa yang teman-teman konsumsi dari obat dari dokter tetap dilanjutkan. Yang penting teman-teman kasih jeda saja mengkonsumsi Samples ini 1,5 sampai 2 jam. Konsumsilah Samples. Nanti teman-teman kalau punya tensi, harapan saya punya alat tensimeter. Nanti kalau misalkan sudah stabil tensinya turun dan stabil turunnya, misalkan awalnya 160, kemudian setelah 1 bulan gitu ya pakai klasik dan Samples stabil di 130 gitu. Ya, stabil segitu, mungkin selama 1 bulan stabil segitu, nanti teman-teman boleh minta ke dokter untuk mohon dibantu untuk diturunkan dosis saya gitu, bisa ya. Boleh, seperti yang penting teman-teman apa namanya cek cek secara pribadi di rumah. Alat tensimeter kan sekarang gampang dibeli di online, harganya 300 ribuan, murah kok teman-teman. Wajib lakukan cek itu ya. Boleh nanti minta diturunkan dosisnya, misalkan kayak gitu, boleh. Kalau untuk tidak minum lagi, saran saya jangan. Ya, sesuaikan dosisnya dulu di awal. Kecuali Kak Rian itu ketat sekali untuk menjaga pola makan dan pola hidup. Kalau belum ketat, jangan dulu. Lihat dulu stabilitas tensinya. Diturunkan saya anjurkan. Kalau sudah merasa baikan. Ya, atur pola makan, atur pola hidup, teman-teman. Pasien saya, ini disclaimer ya, pasien saya banyak kok yang akhirnya tidak mengkonsumsi obat tensi lagi. Ya, walaupun secara medis itu uh, apa dianjurkan untuk mengkonsumsi seumur hidup, tetapi catatannya wajib sudah merubah semua pola makan dan pola hidup yang selama ini dijalankan. Gitu. Ya, boleh nanti dikombinasi dengan minyak paras kasih dan Samples untuk Kak Rian. Konsumsi air putih hangat lebih banyak. Bu Erna, Bu mohon maaf kalau benjolan seperti bisul dekat dubur itu apa ya cara pakainya? Terus bagaimana? Kalau benjolan itu apa? Saya bukan ranah untuk mendiagnosa sayang. Ya, untuk diagnosa silahkan lakukan cek ke lab. Tapi pada intinya, apapun benjolan itu dasarnya ya sama. Benjolan itu bisa terjadi di banyak tempat. Ya, di dubur bisa, di tangan bisa, di leher bisa, di punggung bisa. Pada intinya, ya sama. Ya, benjolan itu. Uh, jadi perbaiki sekali lagi pola makannya perbaiki. Ya, perbanyak antioksidan tadi itu. Kalau nggak bisa jaga pola makan, ya minum Samples.
Itu akan sangat membantu teman-teman yang ngawur makannya, nggak bisa dijaga makannya. Ya, balurkan saja rutin, minum samples 3 kali 2, pagi 2, siang 2, sore 2. Habis itu minum, balurkan minyak paras di benjolannya tadi. Lakukan kompres sesekali waktu boleh. Ya, jadi kompres pakai air hangat. Habis itu balurkan minyak paras. Habis itu minum samples. Ya, itu akan sangat membantu. Seperti tadi, kalau enggak bisa balur 2 jam sekali, ambil kapas, kasih minyak paras, tempel. Lakukan itu, lalu uh, ganti beberapa kali. Kak Emma, Bu, jadi minum samples itu dibarengin sama Karistia ya? Soalnya saya minum Karistia sampai Kak Erna dapat pendampingan, Kak Erna pakai Faras dari pendampingan terapi saya atau bukan ya? Kok Kak Erna? Kak Emma tadi ya? Kak Emma pakai dari pendampingan saya atau gimana? Boleh nanti lebih detail ini ya. Pada intinya, kalau mau mengkombinasikan minum, oh oke, untuk promil ya. Untuk promil suami istri ya pakainya. Kalau untuk suaminya pakai Kensen, Samples dan Klasik. Kensen, Samples dan Klasik 3. Kalau untuk cowoknya ya. Kalau untuk ceweknya Karistia, Karistia dan Klasik udah cukup sebenarnya. Samplesnya kasih suaminya aja. Lebih butuh suaminya itu samplesnya. Lebih butuh yang cowok. Jadi yang cowoknya samples, Kensen tahu ya? Kensen nggak ada di pajangan ya? Kensen tahu ya, Kak Emma? Kensen, samples, klasik itu untuk cowoknya. Untuk cewek Karistia dan klasik itu. Ya, tapi kalau mau mengkonsumsi barengan antara Karistia dan Samples, jangan dua minumnya. Jadi Karistia satu, Samples satu minum. Boleh karena isi di dalamnya itu nggak sama. Tanaman yang ada di Karistia dan tanaman yang ada di Samples itu tidak sama. Yang penting minumnya satu, satu, satu. Ya, kalau saya sih biasanya minumnya Samples 2 pagi, 2 siang, 2 sore. Kalau misalkan saya habis Samples, saya pengen minum Karistia, baru saya minum Karistia 2 siang, 2 pagi, 2 sore itu. Kecuali stamina saya lagi ngedrop sekali dan saya butuh, ya kayak sekarang gitu ya, pagi saya ini, terus siang ini, terus malam saya zoom lagi. Itu mungkin saya kombinasikan dua-duanya. Gitu. Ya, udah ya? Udah terjawab semua? Suami saya karena kebanyakan duduk di kantor ya itu udah kebiasaannya yang mempengaruhi. Ya, jadi sebenarnya kalau misalkan udah capek duduk, ya sekali waktu harus bangun dan jalan. Ya, karena kebiasaan itu yang mempengaruhi terjadinya keluhan dan sakit di dalam tubuh kita, teman-teman. Oke, jadi uh, kalau nggak ada yang tanya lagi, teman-teman kalau beli online Faras, hati-hati ya. Saya himbau karena Faras banyak sekali yang menjual palsu. Di admin saya itu masuk laporan hampir setiap minggu. Kita dapat lampunya mati ya. Oh, teman-teman ada yang tinggal di Sumatera nggak? Ini di daerah Sumatera kah? Uh, saya doakan ya teman-teman yang di Sumatera, semoga ujian ini cepat berlalu dan teman-teman diberikan kesehatan dan ya mungkin banyak rezeki dari cara yang berbeda nanti ke depannya ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang berada di wilayah Sumatera ya. Jadi sekali lagi teman-teman hati-hati beli Faras, pastikan beli yang original, kenali penjualnya. Jadi saya ini distributor utama, jadi saya tidak digaji untuk melakukan edukasi ini sebenarnya, tetapi saya selalu menyampaikan ke semua penjual Faras,
bekerjalah dengan hati, saya bilang. Kalau kalian hanya mau berjualan hanya untuk mendapatkan uang, semua orang juga bisa, teman-teman. Tetapi penjual yang pakai hati dengan niat untuk menolong orang lain, itu nggak semua orang bisa. Dan saya diajarkan oleh Pramo Faras dan pemilik ownernya Faras untuk melakukan itu. Makanya kenapa saya stay lama sekali bisa di Faras, teman-teman, karena ya saya merasa di Faras ini banyak nilai yang diajarkan gitu. Saya tidak digaji untuk melakukan edukasi Zoom ini, tapi saya terpanggil hati saya bahwa teman-teman membutuhkan edukasi ini sehingga teman-teman bisa yakin dengan produk Faras, bisa mengerti cara pakaian, teman-teman bisa menularkan ke orang lain. Jadi harapan saya habis ini teman-teman kenali, jangan beli sembarangan online, perhatikan pembelinya siapa dan berikan edukasi cara pakai dan manfaat Faras ini ke lebih banyak orang lagi. Jadi teman-teman juga ikut membantu menjadi penyalur kesembuhan Faras dan ikut mewariskan tadi yang saya ceritakan ya dalam tanda kutip warisan pengobatan leluhur negeri ini yang dalam tanda kutip mulai dilupakan sehingga anak cucu kita ke depan akan bisa paham, oh kita punya budaya dan tradisi rempah-rempah yang sangat luar biasa sebenarnya untuk kita bisa pakai sehari-hari yang sudah terbukti membantu banyak sekali keluhan. Seperti itu. Ya, teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, udah ya, apakah Zoom saya bermanfaat, teman-teman? Mungkin di akhir kata saya minta respon baliknya. Mungkin next teman-teman ada ide kita buat webinar kayak apa? Boleh disampaikan? Ya, terima kasih Mustika walaupun banyak yang terlewat. Ya, tadi kita bicara energi banyak ketika Ibu terlewat kayaknya. Gitu. Ya, ya Kak Rian, semoga tambah sehat ya ke depannya, semangat ya. Ini banyak yang masih masuk di ruang Zoom. Mungkin mereka baru ingat. Baik, teman-teman, saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk berkenalan lagi. Jadi yang sakit semoga tambah sehat ya. Zoom lanjutan, uh, saya berharap iya. Saya berharap iya, tapi bulan ini padat sekali sudah Zoom saya, Ibu, Bu Mustika. Mungkin bulan ini saya nggak ada lagi. Harapan saya bulan depan, awal bulan, saya akan coba buat lagi ya. Karena bulan ini saya juga padat di komunitas apoteker ya. Jadi bulan depan saya akan buat lagi. Tapi kalau Bu Mustika mau konsultasi lebih detail boleh nanti ya. Bu Mustika dapat admin saya atau enggak? Kalau enggak boleh nanti konsultasi silahkan. Tetapi biasanya penjelasan detail seperti ini hanya di Zoom yang bisa saya berikan karena lebih leluasa bisa bercerita lebih banyak. Ya, ada minimal bulan depan, akhir bulan saya nggak janji, tapi awal bulan depan saya usahakan dan saya pastikan akan ada. Itu ya. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua. Semoga yang sakit tambah sehat ya, yang sehat tambah bahagia, yang bahagia tambah damai berkelimpahan ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Dadah. Silahkan keluar dari ruang Zoom saya. Mungkin saya belum matikan Zoom ini, tapi teman-teman silahkan keluar ya. Soalnya saya mau izin untuk data beberapa. Atau teman-teman mau ada yang foto nggak? Mungkin ada yang mau foto beberapa sama saya? Saya izin foto deh, beberapa deh. One, two. Oke, thank you. Makasih banyak. Terima kasih banyak semua. Bye-bye. Makasih ya.